Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa kembali karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, dengan muatan pembelajaran IPA, materi pemantulan bunyi. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah 1. Menjelaskan sifat bunyi. 2. Menyebutkan macam-macam bunyi pantul. Yang ketiga, membedakan bunyi pantul, gaung, dan gema. Anak-anak, pernahkah kamu berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan jika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Kalau kita berteriak di lapangan, maka suara kita akan los, tidak ada penghalang. Sedangkan kalau kita di kamar mandi, maka suara kita akan tertahan oleh dinding-dinding kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Nah, di sini kita akan bersama-sama belajar tentang sifat-sifat bunyi. Sifat-sifat bunyi dibagi menjadi 2, yaitu 1. Bunyi merambat melalui media atau perantara. Yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Sifat bunyi yang pertama, bunyi merambat melalui medium atau perantara. Sedangkan perantaranya itu adalah yang pertama adalah benda gas, ya. Kalau kita berteriak di ruangan terbuka, maka bunyi kita bisa terdengar dari kejauhan. Itu berarti suara kita merambat melalui benda gas atau udara. Termasuk juga kalau ada tape recorder, kemudian kita bisa mendengarnya, itu berarti juga bunyi merambat melalui benda gas. Yang kedua adalah melalui benda cair. Sedangkan yang ketiga melalui benda padat. Sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Ketika bunyi mengenai suatu benda atau penghalang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terjadi gema. Yang kedua, terjadi gaung. Ya, jadi kalau kita berteriak, kemudian mengenai benda atau penghalang, maka ada 2 kemungkinan, terjadi gaung atau terjadi gema. Apakah itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli. Gema biasanya terjadi di goa-goa, di lembah, di tebing, dan di bukit. Kenapa terjadi gema? Bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Jadi, gema itu terjadi kalau sumber bunyi itu jaraknya jauh dengan media pemantulannya. Kalau kita berteriak di lapangan terbuka, maka pemantulannya jauh, ya. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul terdengar setelah bunyi asli atau selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli. Yang kedua adalah gaung. Apa itu gaung? Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar saat sumber suara asli belum selesai diucapkan atau hampir bersamaan. Mengapa terjadi gaung? Yaitu karena 1. Gelombang sumber suara memiliki jarak yang dekat dengan sumber suara. Yang kedua, terjadi di ruang yang sempit. Yang ketiga, suara pantul terjadi hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi pantul yang terdengar tidak jelas.
Apa persamaan antara gaung dan gema? Semuanya merupakan bunyi pantul. Ya, jadi antara gaung dan gema merupakan semua bunyi pantul. Lalu, apa perbedaan antara gaung dan gema? Gema, suara pantul terdengar jelas. Sedangkan gaung, suaranya pantul terdengar tidak jelas. Ya, gaung kenapa terdengar tidak jelas? Karena sempit tadi ya, karena tempatnya sempit, kemudian terjadi sumber suara memiliki jarak yang dekat ya, dan suara pantul terjadi hampir bersamaan dengan bunyi asli. Mengapa terjadi pemantulan bunyi? Pemantulan terjadi jika perambatan bunyi terhalang oleh benda yang permukaannya keras. Benda yang permukaan keras contohnya adalah kayu, kaca, besi. Ya, jadi kalau sumber bunyi mengenai benda-benda yang permukaannya keras, maka akan terjadi pantulan. Demikian anak-anak materi untuk pemantulan bunyi atau sifat-sifat bunyi pada pagi hari ini. Semoga bisa dipahami dan anak-anak bisa bertambah ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.